Nah, kalau ini pendidikan diri, rumusnya pendidikan diri itu be tolerant with others and strict with yourself. Saya tulis ini besar-besar karena hari ini banyak orang yang dibalik. Banyak orang yang toleran dengan dirinya sendiri, kemudian strict dengan orang lain. Kalau sama dirinya sendiri dimaafkan terus, dicarikan alasan, dicarikan dalih. Tapi begitu sama orang lain, kakunya luar biasa. Orang lain tidak boleh keliru, tidak boleh minta maaf, tidak boleh. Itu yang kita lakukan hari ini dan terjadi di mana-mana, saling balas membalas. Terbalik. Harusnya kita toleran terhadap orang lain dan strict terhadap diri kita sendiri. Jangan dibalik. Nah, ini rumusnya. Aku sering heran kenapa orang mencintai dirinya lebih dari semua orang yang lain, namun ia kurang menghargai pandangannya sendiri tentang dirinya dibandingkan pandangan orang lain. Ini nasihat sebenarnya untuk kamu jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Jangan mudah terpengaruh oleh komentarnya orang, pandangannya orang terhadap dirimu. Kamu punya jati diri sendiri, tidak apa-apa. Orang ngomong apa aja, tidak usah terpengaruh. Logikanya orang itu lebih mencintai dirinya sendiri. Berarti apa? Lebih dengarkanlah pandanganmu sendiri. Jangan mudah tertipu oleh orang lain. Apapun yang dilakukan atau dikatakan orang, aku harus tetap menjadi Zamrud dan mempertahankan warnaku. Ini urusannya jati diri. Hidup sama orang lain ya, toleran ya, tapi jati diri jangan hilang. Kamu punya identitas sendiri. Terus nasihatnya Markus, ya, awas ya, kamu jangan merendahkan dirimu sendiri. Teruslah rendahkan dirimu, wahai jiwa, maka segera peluangmu untuk mendapat kehormatan akan lenyap. Lama-lama identitasmu hilang dan kamu tidak akan dihargai orang. Setiap orang punya satu kehidupan. Milikmu sudah hampir habis gara-gara kamu singkirkan terus, kamu sisihkan terus identitasmu. Dan engkau tidak memperlakukan dirimu sendiri secara hormat, engkau malah mempercayakan kebahagiaanmu pada jiwa-jiwa yang lain. Ini tuntunan untuk kita tegas pada diri sendiri. Saya bawa quote terakhir, engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Ini nasihat untuk kita hari ini ya. Tidak ada yang nyuruh kamu tiap hari posting, tiap hari bikin status, tiap hari ngomentari statusnya orang lain. Engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Tidak berpendapat itu sah. Tidak perlu selalu susah payah atau membebani jiwamu dengan segala sesuatu yang tak dapat engkau kuasai. Hal-hal tersebut tidak membutuhkanmu untuk menilainya. Tidak usah gaya dikit-dikit. Menurut saya, tokoh itu ngapain? Emangnya komentarmu yang mendengar siapa? Hal tersebut tidak butuh penilaianmu. Ngapain kamu capek-capek? Engkau punya pilihan untuk tidak usah berpendapat. Leave them alone. Mereka punya penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Terkecuali suaramu berpengaruh didengar, baru ngomonglah. Tapi kalau tidak, cari yang lebih esensial untuk hidupmu, untuk dikomentari dan dibahas. Itu nasihatnya Markus. Hari ini banyak orang yang bukan wilayahnya, tidak seharusnya dia menilai, mengomentari. Ikut menilai, ikut mengomentari sehingga kacau semuanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirisa. Leave them alone. Biarkan yang bertanggung jawab yang ngurusi. Oke ya. Oh, masih ada. Stop whatever you are doing for a moment and ask yourself,
Ini nasihat panjang. Am I afraid of death because I won't be able to do this anymore? Biasanya yang membuat kita banyak terhenti untuk melakukan kebaikan adalah takut mati. Was-was, takut mati ini sering mengganggu kita. Katanya Markus, sekali-sekali gini deh rumusnya. Saat kamu melakukan apapun yang membuat kamu senang, coba berhenti sebentar. Apa gara-gara ini ya? Gara-gara khawatir ndak punya ini atau ndak melakukan ini aku takut mati. Seberapa pentingnya sih yang saya lakukan ini? Seberapa baiknya sih yang aku miliki ini? Setiap kali melakukan itu, coba berhenti sebentar. Nah, ini untuk meminimalisir rasa takut mati. Kira-kira kalau ndak ada ngaji filsafat ini kan ndak apa-apa toh. Ngapain sih harus tak gendoli sampai takut mati misalnya. Nanti kalau saya ndak ada yang mimpin ngaji sopo, ngapain sampai mikir ke sana? Wong ini ndak ada juga ndak apa-apa. Kalian kalau ndak ada ngaji kan malah santai, ndak ada beban untuk datang ke sini, bisa diganti yang lain. Tapi kadang-kadang yang ndak harus menggendoli, mengikat hidup kita jadi mengikat. Kuliah misalnya, kamu kan diikat sedemikian rupa oleh dunia yang namanya kampus dan kuliah. Apa iya sih hidupmu wajib ada kuliahnya, wajib di kampus? Simba-simbamu dulu kuliah sekolahnya cuma sampai SD, SR, ya sukses, sawahnya luas. Bisa nguliahkan anak cucunya. Apa wajib harus ada itu? Apa wajib sih harus punya rumah, punya mobil, punya itu? Itu caranya untuk menenteramkan hati dari rasa takut akan mati. Karena nasihat terbaik itu kan mati. Begitu orang ingat mati, bukan takut mati, maka kemungkinan besar dia akan mudah untuk mempersiapkan diri menghadapi hidup sesudah mati, mempersiapkan diri melakukan kebaikan-kebaikan. Oke, itu nasihat terakhir yang saya bawa dari Marcus Aurelius. Bayangkan raja besar, wilayahnya sangat luas, cara hidup, cara berpikirnya semacam ini. Maka dia jadi raja yang sangat tangguh, terkenal kesabaran dan ketabahannya, dan dia sukses. Meskipun banyak pemberontakan, banyak bencana, mengalami kepahitan hidup yang luar biasa. Dengan filsafatnya dia bisa sukses. Itu contohnya cara berpikir seorang king, filosofer king. Raja filosof yang raja. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Minggu depan kita masuk Islam, ketemu, masuk dunia Islam maksudnya, bukan masuk Islam. Ya, ketemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Kita juga punya jago banyak, tidak cuma Marcus Aurelius. Kita lihat minggu depan seperti apa contoh-contoh hidup yang filosofis dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.